ditimpa sedikit musibah saja, hati ini selalu mengeluh gitu Pak. Iya. Kita kan dianjurkan untuk semua menyikapi dengan sabar. Namun sudah berusaha untuk sabar, kekesalan itu datang lama itu. Bagaimana solusinya untuk menghilangkan kesalahan itu? Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Kisaran Sumatera Utara. Silakan Ustaz untuk tausiah atau nasihat yang akan saya sampaikan. Subhanallah ya. Ya, berkaitan dengan bagaimana sikap hamba menghadapi takdir buruk yang kadangkala menghampiri kita. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Nelayan ingin ke timur, anginnya mengantarkan ke barat. Tapi nelayan yang pandai adalah yang dia bisa menjadikan angin yang ke timur itu jadi kebaikan buat dia. Bagaimana sekarang seorang mukmin tatkala menghadapi musibah? Yang itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu kotak di tanah, satu kotak, beliau bikin kotak. Kemudian dikasih titik di tengahnya. Dari titik itu ditarik dari seluruh sampai keluar dari kotak itu. Lalu di garis yang di dalam kotak itu, setelah titik itu Nabi mencoret kiri dan kanannya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, hadal insan, ini titik ini manusia. Kotak ini adalah ajal dia. Dia nggak bisa keluar dari ajal itu. Adapun garis yang keluar dari kotak itu adalah angan-angan dia. Angan-angannya itu melampaui umur dia. Adapun coretan kiri kanan itu adalah a'rad, musibah-musibah yang menimpa dia. Kalau di sini nggak kena, di kanan dia kena. Di kiri selamat, dihantam dari kanan. Itu kehidupan. Dan isi dunia ini ujian dari awal sampai akhir. Yang senang diuji, yang susah diuji. Jadi tadi dari bapak yang merasa ditimpa musibah terus ya, maka absyir bil khair. Berbahagialah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan dikembalikan kepadaku. Jadi bagaimana seorang muslim ketika menghadapi musibah, lihatlah kepada dampak baik musibah itu. Lihatlah kepada, kalau kita berbicara tentang setengah isi setengah kosong, musibah itu setengahnya isi setengahnya kosong. Ada orang yang senantiasa melihat kepada setengahnya yang kosong, sehingga membuat dia itu susah terus hidupnya, nggak ada syukurnya sama Allah SWT, mengeluh terus. Ingat kisah seorang sahabat yang ditimpa penyakit ya, yang dia dikunjungin sama Rasul SAW, dia sakit panas tuh, lalu dia menggigil, ditanya sama Rasul SAW, ya Umma Sa'id, malaki tuzarzafin, wahai Umma Sa'id, kenapa kamu menggigil? Kata Umma Sa'id, ini aku kena demam, semoga Allah tidak memberi berkah kepada demam itu. Apa kata Rasul SAW? La tasubbil humma, jangan engkau mencela penyakit itu, jangan mencela panas itu, karena penyakit itu akan menghilangkan dosa-dosa seorang mukmin. Jadi tadi, kalau kita tahu musibah ini, bahwa musibah yang dari Allah SWT, pasti ada hikmahnya. Pasti. Dan tidak semua yang kita sukai, itu baik buat kita. Sebaliknya, tidak semua yang kita benci, itu buruk buat kita. Sering kita membenci sesuatu, ternyata subhanallah, ada kebaikan di sana. Ada kisah di Mesir. Ada orang tua sama anak muda malam hari nunggu mikrolet mungkin ya. Nunggu mobil angkutan umum itu. Akhirnya datang tuh angkutan umum, si pemuda karena lebih kuat, dia lebih dulu masuk ke mobil itu. Lebih dulu masuk. Kata orang tua itu, ente yang muda ngalah lah. Karena itu cukup hanya ada satu kursi di situ. Ngalah lah, kau turun lah. Aku yang udah tua. Anak muda ini awalnya kepingin cepat sampai rumahnya dia. Tapi karena ngeliat orang tua ini minta, ya udahlah dia turun. Fadlah orang tua itu. Naik tuh orang tua. Berangkat. Anak muda itu nunggu. Datang angkutan umum yang selanjutnya, dia naik. Ketika dia berjalan,
ternyata mobil yang ditumpangin oleh orang tua itu tadi sudah masuk ke dalam jurang. Dan dia selamat. Padahal dia nggak suka tadi. Dia maunya sampai duluan ke rumahnya. Itulah takdir Allah SWT. Takdir Allah itu indah sebenarnya. Kalau kita memandangnya dari sisi yang lain. Dari sisi dosa-dosa kita diampuni. Umur di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun selesai. Orang sakit nih. Ada sakit mau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ustaz nih sakit nggak berhenti-berhenti Ustaz. Gimana nih? Subhanallah. Hidup dunia ini cuma sebentar. Nanti ada kehidupan yang abadi di sana. Dan orang-orang yang hidup di dunia dalam kondisi nggak kena musibah, senang hidupnya tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarib lima yarawna min thawabi ahli bala." Nanti itu orang-orang yang senang hidupnya di dunia ketika melihat pahala orang-orang yang kena musibah terus ya dalam kehidupan ini, maka mereka ingin kulit mereka itu dipotong-potong. Karena begitu besar pahala Allah yang berikan kepada orang-orang yang dapat musibah ketika dunia. Syaratnya sabar. Di mana syaratnya? Bagaimana bisa sabar nih kita? Satu, yakin nih dari Allah SWT. Kedua, yakin ada hikmahnya. Yang ketiga, melihat kepada yang di bawah kita. Melihat, oh ternyata ada yang lebih parah dari kita akan bersyukur. Yang keempat, musibah yang nerima kita tuh bukan di agama kita. Musibah dalam urusan dunia, rumah hilang, motor hilang aman. Tapi kalau iman yang hilang, sholat yang ditinggalkan, maka itu musibah yang sangat besar. Yang seharusnya orang berduka dan bertakziah buat orang yang dapat musibah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas